Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya akan membuat perbandingan antara Mio M3 versus Beat 2020. Oke, jadi sekarang yang ada di hadapan saya adalah Mio M3 dan Honda Beat 2020. Sebelum kita bahas seputar fitur dan spesifikasinya dari kedua motor ini, kita bahas dulu soal harga. Jadi untuk Mio M3 di versi terendahnya dibanderol di 16 juta sekian, sementara untuk versi tertingginya di 17 juta sekian. Sama dengan Honda Beat juga di versi terendah di 16 jutaan, sementara untuk versi tertingginya di 17 juta sekian. Oke, langsung aja kita bahas seputar fitur dan spesifikasi yang dimiliki oleh kedua motor ini, Mio M3 dan Beat 2020. Saya akan mulai dari Mio M3. Untuk Mio M3 sendiri pada bagian pencahayaan, baik headlamp, sen, dan stop lamp masih menggunakan bohlam biasa ya. Jadi belum menggunakan LED teman-teman. Sementara Honda Beat pada bagian pencahayaan dia perpaduan antara LED dan bohlam. Jadi untuk headlampnya sendiri dia menggunakan LED, sementara stop dan lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa teman-teman. Jadi pada bagian pencahayaan untuk kedua motor ini bisa dibilang lebih unggul Honda Beat, karena Honda Beat pada bagian headlamp sudah dibekali dengan LED, sementara untuk Mio M3 masih menggunakan bohlam biasa teman-teman. Lanjut ke bagian kaki-kaki, jadi seperti ini tampilan kaki-kaki dari Yamaha Mio M3. Pengereman bagian depan sudah dibekali dengan disc brake dan dibekali dengan kaliper yang saya kurang tahu nih mereknya, karena Yamaha biasanya kalipernya dia polos ya, nggak ada mereknya. Lalu pada bagian palang-palang peleknya bentuknya seperti ini. Saya rasa dari Mio yang awal sampai sekarang bentuknya masih tetap sama ya untuk palang-palang peleknya, masih seperti ini. Dan untuk Mio M3 sendiri pada bagian pengereman masih standar banget, karena belum dilengkapi dengan fitur pengereman CBS atau Combi Brake System. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki Honda Beat. Untuk Honda Beat sendiri, bagian pengereman depan juga sudah dibekali dengan disc brake. Dan untuk Honda Beat ini lebih canggih ya bagian pengereman, karena dia sudah dibekali dengan fitur CBS atau Combi Brake System. Lalu pada bagian palang-palang peleknya, dia berbentuk V dan sudah mengalami banyak perubahan ya pada bagian peleknya. Jadi pada bagian kaki-kaki dan pada bagian pengereman bisa dibilang Honda Beat 2020 lebih unggul dibandingkan dengan Mio M3. Karena Honda Beat bagian pengereman sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System, sementara untuk Yamaha Mio M3 belum dibekali dengan CBS. Kita lanjut ke tampilan bodi jika dilihat dari depan. Jadi kedua motor ini mempunyai bodi yang sangat elegan dan sporty, sama-sama keren. Honda Beat 2020 bentuknya keren, sudut-sudutnya juga oke. Tapi kalau dari bentuk saya lebih suka ke Mio M3. Kenapa? Walaupun Beat dia sudut-sudutnya tajam, tapi bisa kita lihat di sini Mio M3 sudut-sudutnya lebih tajam-tajam banget. Jujur saya motor lebih suka yang sudut-sudutnya lebih tajam seperti ini ya. Pada bagian batok kepalanya, depan sampai dengan spakbornya ini tajam banget. Jadi pada tampilan bodi bisa dibilang Mio M3 lebih unggul dibandingkan dengan Honda Beat 2020, karena Mio M3 bodinya sangat keren, sudut-sudutnya oke banget ya. Bukan berarti Honda Beat 2020 tampilannya nggak oke, tetap oke dan keren, tapi jujur saya lebih pilih ke Mio M3. Tapi ada kekurangannya nih untuk Mio M3. Walaupun dia tampilan bodinya oke, tapi tingginya
untuk Mio M3 ini lebih rendah dibandingkan dengan Beat 2020. Jadi untuk Honda Beat ini tampilannya lebih tinggi ya untuk bodinya ketimbang Mio M3. Dan itu menurut gua jadi kekurangan Mio M3 ya. Walaupun dia tampilannya oke, tapi kurang gagah karena dia bodinya sangat pendek. Kita lanjut bahas ke bagian speedometer atau panel meter. Jadi ini dia tampilan speedometer Mio M3 dibekali dengan speedometer atau panel meter full analog ya. Jadi pada bagian kecepatan, lalu pada bagian indikator bahan bakar ini masih menggunakan analog. Di sini terdapat beberapa indikator. Di sini lampu sen, lalu mil injeksi, ECO, dan indikator lampu jarak jauh. Sementara total kilometer berada pada bagian tengah. Sementara ini dia tampilan panel meter dari Honda Beat 2020, jadi perpaduan analog dan digital. Pada bagian kecepatan masih sama menggunakan analog, tapi pada bagian total kilometer dan indikator bahan bakar dia menggunakan digital. Lalu beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen, dan mil injeksi berada pada bagian atas ini. Lalu pada bagian kanan terdapat indikator ECO. Jadi pada bagian speedometer bisa dibilang Honda Beat 2020 lebih unggul dibandingkan dengan Mio M3 karena bagian total kilometer dan indikator bahan bakarnya sudah menggunakan digital ya, walaupun pada bagian kecepatannya masih menggunakan analog, tapi sedikit lebih unggul ya dibandingkan dengan Mio M3 yang bagian speedometernya masih menggunakan analog semua atau full analog ya, walaupun pada dasarnya masih sama-sama analog, tapi Honda Beat lebih sedikit unggul dibandingkan dengan Mio M3. Kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada pada bagian stang. Kita mulai dulu dari Mio M3. Jadi di sisi stang sebelah kiri di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, sen, dan klakson berada di paling bawah. Lalu pada bagian stang sebelah kanan hanya terdapat tombol starter karena ini Mio M3 yang versi standar. Sementara untuk versi tertingginya itu terdapat fitur ISS atau idling stop system yang biasanya tombolnya berada di sini ya. Cuman karena ini yang standar jadi tidak terdapat fitur ISS. Lalu untuk Honda Beat pada bagian sisi stang sebelah kanan juga hanya terdapat tombol starter karena ini Beat versi terendah. Tapi kalau kalian beli yang tipe CBS ISS atau tipe tertingginya yang deluxe, kalian akan mendapatkan fitur ISS atau idling stop system yang posisi tombolnya biasanya berada di atasnya sini. Kita lanjut bahas ke bagian kunci kontak. Jadi seperti ini tampilan kunci kontak dari Mio M3. Jadi dia masih menggunakan kunci biasa dan fitur unggulannya dia bisa membuka jok dari kunci kontaknya ini atau tersedia seat opener ya, yang tinggal kalian tekan ke kiri dia akan otomatis terbuka. Dan untuk Mio M3 yang versi tertingginya sudah terdapat fitur answer back ya. Dan seperti ini tampilan kunci kontak Honda Beat 2020. Dia juga sudah terdapat seat opener, cuman bedanya dia berbentuk tombol ya, berada di sebelah kanan kunci kontaknya. Jadi dia di sini tombolnya berbeda dengan Mio M3 yang dia cukup dengan menekan kunci kontaknya ya ke kiri, maka jok akan otomatis terbuka. Dan untuk Honda Beat ini sendiri baik versi terendah maupun versi tertinggi belum tersedia answer back. Jadi secara kunci kontak Mio M3 lebih unggul dibandingkan dengan Honda Beat karena Mio M3 sudah tersedia fitur answer back, sementara Honda Beat 2020 belum tersedia fitur tersebut. Lalu seperti ini tampilan dari rak-rak Mio M3. Untuk sisi sebelah kanan ini raknya sempit banget ya, cuma bisa masuk 4 jari, jadi nggak bisa masuk barang. Sementara yang sisi sebelah kiri ini cukup luas dan cukup dalam ya, kalian bisa taruh HP atau barang-barang kalian di sini. Ini cukup luas sekali. Lalu seperti ini tampilan dari rak-rak Honda Beat 2020. Jadi rak pada bagian kanan di sini tidak terlalu besar, tapi lebih besar jika dibandingkan dengan Mio M3 ya untuk rak sebelah kanannya. Sementara sisi sebelah kiri raknya tidak terlalu lebar, tapi dia cukup panjang ke depan. Dan karena ini Beatnya versi terendah, jadi belum tersedia power charging atau power outlet. Tapi kalau teman-teman beli yang tipe CBSISS atau tipe tertingginya deluxe, kalian akan mendapatkan fitur power charging. Dan untuk fitur power chargingnya biasanya kalian dapatkan lokasinya berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan raknya. Dia posisinya tertutup. Kalau kalian ingin lihat reviewnya seperti apa,
kalian bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya, itu ada review Honda Beat 2020. Jadi kesimpulannya, pada bagian kunci kontak Mio M3 lebih unggul karena dia sudah dibekali dengan answer back. Sementara Honda Beat 2020 belum dibekali dengan answer back ya untuk semua tipenya. Jadi dia minusnya nggak punya answer back untuk Beat 2020. Tapi keunggulannya, Honda Beat 2020 sudah dibekali dengan fitur power outlet atau power charging. Jadi teman-teman bisa ngecas sambil jalan. Sementara untuk Mio M3 belum terdapat fitur tersebut. Jadi untuk Mio M3 kalian nggak bisa ngecas HP ya. Lalu kita bahas tuas pengunci remnya. Nah, ini dia yang menurut saya agak spesial ya dari Yamaha, karena dia tuas pengunci remnya bentuknya tombol teman-teman, tinggal ditarik, kalian bisa tekan di sini. Nah, seperti ini. Dia bentuknya tombol seperti ini, tinggal didorong ke bawah, maka remnya akan terkunci ya. Ini gampang banget cara pengoperasiannya. Sementara untuk Honda dari dulu dia bentuknya tuas panjang seperti ini. Bahkan di Beat versi sebelumnya tidak sepanjang ini. Jadi cukup ribet ya untuk mengoperasikannya. Tapi untuk Beat 2020 dia agak panjang tuasnya. Tapi secara fungsi saya lebih suka punyanya Yamaha karena dia cukup dengan menekan tombol di sini ya. Ini cukup ribet, kalian tarik lalu ini ditarik ke belakang seperti ini. Next kita bahas ke step floor atau pijakan kaki. Jadi seperti ini pijakan kaki dari Mio M3. Dia cukup lebar dan luas, tapi pada bagian sini dia jarak antara depan dan belakangnya tidak terlalu lebar ya. Sementara ini dia tampilan step floor dari Honda Beat 2020. Dia tampak terlihat luas dan lebar ya. Jadi untuk ukuran step floornya ini bisa dibilang Honda Beat lebih luas ya. Karena bisa kita lihat di sini bagian jarak depan dan belakangnya ini cukup lumayan lebar jika dibandingkan dengan Mio M3 yang bisa dibilang cukup sempit ya. Kita lanjut bahas ke bagian joknya. Untuk ukuran joknya sendiri kurang lebih Mio M3 dan Honda Beat 2020 itu sama ya ukurannya. Hanya saja untuk Mio M3 agak sedikit lebih panjang teman-teman. Ini agak lebih panjang, cuman untuk lebarnya sendiri kurang lebih sama. Dan bahannya saya rasa juga kurang lebih sama ya. Cuman ini memang agak sedikit diseset sama ownernya, jadi terlihat lebih tipis dan ini lebih tebal. Tapi untuk bahannya sendiri dia kurang lebih empuknya sama antara Mio M3 dan Honda Beat. Next kita bahas ke tangki bahan bakar. Untuk Mio M3 tangkinya dapat menampung 4,2 liter. Sementara untuk bagasinya dapat menampung 10 liter. Dan bagasinya ini nggak bisa masuk helm ya. Dan dalam 1 liter kurang lebih dapat menempuh jarak 60 kilometeran ya. Jadi cukup irit, 1 liter 60 kilometeran. Dan untuk Honda Beat 2020 tangkinya juga sama, dapat menampung 4,2 liter. Sementara bagasinya agak sedikit lebih besar karena ukurannya 12 liter. Untuk Mio M3 10, sementara Beat 12 liter, jadi bedanya 2 liter ya untuk kapasitas bagasinya. Dan untuk iritnya sendiri kurang lebih sama, dalam 1 liter dapat menempuh kurang lebih 60 kilometeran. Jadi untuk tangki bahan bakar antara Mio M3 dan Beat 2020 itu kapasitasnya sama 4,2 liter. Hanya saja beda pada bagian bagasi. Untuk Honda Beat lebih besar karena dia dapat menampung 12 liter, sementara Mio hanya 10 liter. Sementara iritnya sama, 1 liter kurang lebih dapat menempuh jarak 60 kilometeran. Sekarang kita bahas ke bagian yang menurut saya paling penting, yaitu bagian mesin. Untuk Mio M3 ini sudah dibekali dengan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC, pendingin udara, dan untuk kapasitas oli mesinnya 0,8 liter untuk Mio M3. Sementara Beat 2020 menggunakan mesin bertipe SOHC injeksi 110 cc, pendingin udara, dan kapasitas olinya hanya 0,65 liter. Jadi kesimpulannya, secara mesin jelas lebih unggul Mio M3. Dengan harga yang sama, kalian akan mendapatkan mesin 125 cc Mio M3, sementara Beat hanya 110 cc. Kapasitas oli juga tentunya beda ya. Mio M3 lebih besar yaitu 0,8 liter, sementara Beat hanya 0,65 liter. Dan untuk keiritannya sendiri, ini 125 cc dapat menempuh 60 kilometeran untuk 1 liternya.
Sementara Honda Beat 110 cc juga sama, dapat menempuh 60 km-an untuk 1 liternya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri lebih iritan yang mana sih antara Mio M3 dan Honda Beat 2020. Next kita bahas ke kaki-kaki bagian belakang. Jadi untuk shock breakernya sendiri, shock belakangnya ini masih menggunakan monoshock untuk Mio M3, berada di sisi sebelah kiri. Cuman ini emang udah diganti pakai shock tabung, aslinya nggak seperti ini ya. Lalu pada bagian pengereman belakang masih menggunakan tromol, belum menggunakan disc brake. Dan seperti ini tampilan CVT dan filter udara dari Mio M3. Dan ini dia tampilan kaki-kaki dari Honda Beat 2020. Jadi pada bagian shock belakangnya masih sama menggunakan monoshock, berada di sisi sebelah kiri. Sementara untuk pengereman belakang sama dengan Mio M3 masih menggunakan tromol, belum menggunakan disc brake. Dan seperti ini tampilan filter udara dan CVT Honda Beat 2020. Dan jujur untuk tampilan filter dan CVT-nya saya lebih suka ke Beat, karena Honda dari dulu tampilan CVT-nya itu terlihat sangat keker ya, dibandingkan dengan Yamaha yang dia bentuknya biasanya cuma bulat pada bagian belakang dan bulat pada bagian depan. Tapi kalau Honda lebih terlihat kotak dan keker. Pada bagian behel belakang, jujur saya lebih suka Mio M3 karena dia bentuknya keren ya. Bisa kita lihat di sini behelnya. Sudut-sudutnya oke banget. Dia udah ke depan sini, balik lagi ke belakang, membentuk sudut, lalu ke samping. Ini keren banget sih behelnya. Dan seperti ini tampilan dari stop lamp Yamaha Mio M3. Jadi dia cukup lebar bentuknya dan sudutnya juga oke banget. Lalu pada bagian bodi hitamnya ini terdapat motif-motif seperti karbon teman-teman. Dan ini tampilan dari behel belakang Honda Beat 2020. Behelnya ini bentuknya biasa aja, tapi kelebihannya dia dibalut dengan karet ya bagian luarnya. Ini karet, cuman dalamnya dia besi dan terdapat motif-motif seperti ini pada bagian behelnya. Sementara untuk stop lampnya dia seperti ini tampilannya. Dan menurut saya ini stop lampnya enggak banget sih, enggak keren banget. Lebih kerenan tampilan stop lamp Beat yang versi sebelumnya. Jadi untuk stop lamp antara Beat dan Mio M3 sudah jelas kerenan punya Mio M3 ya, bisa kita lihat. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas perbandingan fitur yang dimiliki oleh Honda Beat 2020 dan Mio M3. Jadi secara fitur menurut saya Honda Beat lebih unggul ya, karena sudah dibekali dengan fitur-fitur yang cukup keren. Sementara untuk mesin bisa dibilang Mio M3 lebih unggul karena menggunakan mesin 125 cc dan bentuknya juga lebih oke. Itu menurut pendapat saya. Secara harga kurang lebih sama, jadi kalian bisa nilai sendiri seperti apa. Harga sama dengan cc yang berbeda dan fitur yang berbeda pula. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung milih antara Mio ataupun Honda Beat, semoga setelah melihat video ini teman-teman bisa menyimpulkan dan bisa menentukan mana motor terbaik dari keduanya, antara Honda Beat dan Mio M3. Ya walaupun harga barunya itu sama ya kurang lebih, tapi untuk harga jual secondnya sudah dipastikan Honda Beat lebih unggul. Seperti kita tahu kalau untuk jualan Beat secondnya itu gampang banget dan harganya cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan harga second Mio M3. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi cukup sekian video kali ini tentang perbandingan fitur Honda Beat 2020 dibandingkan dengan Yamaha Mio M3. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Saya Laksana Bodi. Bye-bye.